Soal nomor 6. Keseimbangan lingkungan akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen pertama. Demikian juga jumlah konsumen pertama harus lebih besar dari jumlah konsumen kedua, dan seterusnya jumlah konsumen kedua harus lebih besar dari jumlah konsumen ketiga. Kondisi lingkungan yang dapat memberikan kehidupan bagi organisme yang menempatinya disebut A. Kelentingan lingkungan, B. Daya dukung lingkungan, C. Keseimbangan ekosistem, D. Keselarasan lingkungan, E. Daya tahan lingkungan. Kalian semua memiliki kewajiban untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen pertama. Demikian juga jumlah konsumen pertama harus lebih besar dari jumlah konsumen kedua dan seterusnya. Kondisi lingkungan yang dapat memberikan kehidupan bagi organisme yang menempatinya disebut sebagai daya dukung lingkungan. Jawaban yang tepat pada soal nomor 6 adalah B. Soal nomor 7. Gas CFC digunakan sebagai gas pengembang karena tidak bereaksi, tidak berbau, dan tidak berasa. CFC banyak digunakan untuk mengembangkan busa, untuk AC, pendingin pada lemari es, dan hairspray. Dampak dari penggunaan gas CFC secara terus-menerus adalah A. Efek rumah kaca, B. Global warming, C. Penipisan lapisan ozon, D. Hujan asam, E. Meningkatnya suhu bumi. Secara sengaja maupun tidak sengaja, kita semua sudah menyumbang polutan untuk pencemaran. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh polutan berupa CO, CO2, SO2, NO2, serta CFC. Gas CFC digunakan sebagai gas pengembang karena tidak bereaksi, tidak berbau, dan tidak berasa. Dampak dari penggunaan gas pada busa untuk AC, pendingin pada lemari es, dan hairspray secara terus-menerus menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jawaban yang tepat pada soal nomor 7 adalah C. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Siklus hidrologi adalah perputaran air dengan perubahan berbagai bentuk dan kembali pada bentuk awal. Proses yang terjadi pada nomor 1 dan 4 adalah A. Kondensasi dan presipitasi, B. Presipitasi dan transpirasi, C. Evaporasi dan presipitasi, D. Kondensasi dan evaporasi, E. Infiltrasi dan transpirasi. Siklus hidrologi merupakan proses yang didukung oleh energi matahari dengan menggerakkan air pada lautan, atmosfer, dan tanah, di mana air bersirkulasi dari tanah ke udara dalam suatu siklus yang berkelanjutan. Proses nomor 1 pada soal adalah kondensasi atau perubahan uap air menjadi cairan. Nomor 2, pergerakan awan oleh angin. Nomor 3, pertambahan volume cairan dari kumpulan awan. Nomor 4, presipitasi atau jatuhnya air hujan. Jawaban yang tepat pada soal nomor 8 adalah A.
Soal nomor 9. Perhatikan penampang batang berikut. Meristem apikal dan tunas lateral ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 4, B. 2 dan 5, C. 3 dan 1, D. 4 dan 6, E. 5 dan 3. Berdasarkan gambar di soal nomor 9, bisa kita lihat bagian batang terdiri dari nomor 1, tunas apikal, nomor 2, meristem apikal, nomor 3, meristem dasar, nomor 4, protoderma, nomor 5, tunas samping atau lateral, nomor 6, prokambium. Meristem apikal dan tunas lateral ditunjukkan oleh nomor 2 dan 5. Jawaban yang tepat nomor 9 adalah B. Soal nomor 10. Perhatikan gambar struktur saraf di bawah ini. Fungsi dari bagian syaraf yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah A. Menerima rangsang dari reseptor dan meneruskannya ke badan sel. B. Mengatur aktivitas sel. C. Meneruskan rangsang ke sel saraf yang lain. D. Mempercepat jalannya rangsang ke sistem saraf pusat. E. Memberi nutrisi dan sebagai isolator. Berdasarkan gambar pada soal nomor 10, bagian saraf yang bernomor 1 adalah dendrit, 2 badan sel, 3 selubung mielin, 4 akson. Fungsi bagian syaraf yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah menerima rangsang dari reseptor dan meneruskannya ke badan sel. Jawaban yang tepat pada soal nomor 10 adalah A.